Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Vivo V Series menjadi salah satu seri yang menurut saya paling worth it dari brand Vivo. Soalnya untuk speknya biasanya sudah rasa-rasa flagship, tapi tentu harganya masih di bawahnya Vivo X Series. Nah, kebetulan Vivo V Series yang terbaru di tahun 2024, yaitu ini dia Vivo V40 Basic, sekarang rasa-rasa flagshipnya sudah makin kental. Ya, kira-kira sebagus apa smartphone ini dan bagaimana upgrade-nya kalau dibandingkan dengan Vivo V30 sebelumnya? Untuk jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Sebelumnya, seperti biasa, buat teman-teman gadget yang mau beli smartphone di Yogyakarta, saya ada rekomendasi yaitu di OMP Group. Sebagai salah satu counter HP terbesar di Yogyakarta, tentu cabangnya ini tersebar merata di Jogja, dan untuk barang-barangnya pastinya resmi, segel, dan baru. Buat yang mau beli Vivo V40 juga bisa langsung join PO di OMP mulai dari tanggal 24 Agustus sampai 12 September. Nanti bisa dapat special gift berupa Vivo TWS-R2, eksklusif phone case, dan Vivo VIP card. Sehingga buat para warga Jogja yang lagi cari smartphone bisa langsung gas saja ke OMP Group Jogja. Yap, kita lanjut lagi dan ini dia smartphone Vivo V40 Indonesia. Ya, dari desain ini berbeda ya dari pendahulunya yaitu Vivo V30 yang desain modul kameranya itu serba ngotak. Saya rasa desainnya sekarang lebih pas dan manis berkat modul kameranya yang berbentuk lingkaran seperti ini. Di dalamnya terdapat dua lensa kamera, kemudian di bawahnya terdapat aura light yang ukurannya sekarang jadi lebih kecil. Dan bawahnya ini ada hiasan lingkaran hitam sebagai pemanis saja. Terdapat list chrome warna ungu mengitari modul kameranya. Sekarang kameranya makin terasa profesional berkat adanya logo brand Zeiss. Di sini saya mereview yang berwarna ungu, jadi warna ungunya ini lebih ke ungu tua dengan desain warna doff di sisi backcase-nya. Untuk frame-nya juga berwarna ungu tua dengan finishing seperti metal. Sehingga untuk desain overall Vivo V40 lebih kalem dan feel-nya premium. Feel premium makin terasa berkat ketebalan smartphone ini yang hanya 7,6 mm saja dengan layar yang sudah 3D curve, sehingga terasa tipis tapi tetap cukup nyaman untuk digenggam. Magicnya di sini adalah walaupun smartphone ini tetap tipis seperti Vivo V30, tapi ternyata kapasitas baterainya meningkat dari yang sebelumnya 5000 mAh, sekarang di Vivo V40 jadi 5500 mAh. Bahkan untuk bobotnya juga tergolong nyaman karena masih di bawah 200 gram. Untuk build quality dan finishing, tenang saja di Vivo V40 tidak ada yang disunat. Jadi bagian backcase-nya masih terbuat dari kaca, sedangkan untuk frame-nya terbuat dari plastik. Di sektor proteksi, Vivo V40 ini makin upgrade berkat sekarang sudah memiliki sertifikasi IP68. Sehingga smartphone ini bisa dimasukkan ke dalam air dengan kedalaman maksimal 1,5 meter selama setengah jam. Ya, akhirnya yang sudah dinanti-nanti yaitu IP68 sudah tersedia juga di Vivo V40. Sehingga sekarang di kelas mid-range tidak cuma Samsung-nya yang bisa diajak renang, tapi sekarang Vivo V40 juga bisa kita ajak renang. Setelah upgrade di sektor baterai, kemudian proteksinya, ternyata di sektor kamera tentunya juga upgrade. Vivo V40 yang basic sekarang sudah memiliki kamera yang diracik dengan Zeiss. Sehingga tidak cuma yang versi Pro ya teman-teman yang support Zeiss. Smartphone ini memiliki total 3 buah kamera dengan setup 2 kamera belakang yaitu 50 MP OIS lensa utamanya, kemudian 50 MP lensa ultrawide. Dan terakhir satu kamera depan sebesar 50 MP juga. Di ketiga lensanya sudah sama-sama support Zeiss. Yang pertama untuk lensa utama dan ultrawide sudah sama-sama support 3 tipikal pewarnaan, yaitu Vivid, Textured, dan Zeiss Natural. Yang dimana tuh hasilnya tentu di mode Vivid warnanya ini lebih gonjreng dengan HDR yang cukup luas.
Sedangkan di mode tekstur, detail objek dan ketajamannya lebih di-boost lagi. Tapi untuk XDR-nya secara overall ini jadi lebih sempit, sehingga fotonya cenderung lebih gelap. Untuk di mode Zeiss Natural, fotonya memiliki warna yang lebih natural, tidak terlalu gonjreng dengan HDR yang luas. Tinggal sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kemudian ini dia yang paling seru dari kameranya adalah mode portrait. Jadi di mode portrait lensa utama terdapat 4 pilihan mode, yaitu landscape portrait dengan focal length 24 mm, kemudian street portrait 35 mm, natural portrait 50 mm, dan terakhir classic portrait 50 mm. Untuk yang pertama, landscape portrait 24 mm cocok digunakan buat teman-teman yang ingin foto bokeh dengan memperlihatkan keindahan backgroundnya sekaligus. Seperti contohnya di sini background taman ada waduk, pohon-pohon besar, dan orang-orang yang lagi jogging ini masih terlihat di sini. Sedangkan untuk hasil foto objeknya tentu detailnya dapat, potongan bokehnya rapih, dan warnanya jadi lebih sinematik. Kemudian mode yang kedua yaitu street portrait 35 mm, fotonya masih lumayan lebar, backgroundnya masih dapat, dan pewarnaannya lebih ke natural. Untuk detail dan ketajamannya masih bagus, serta potongan bokehnya tetap rapi. Selanjutnya mode natural portrait 50 mm, ini hasil fotonya sudah lebih fokus ke objeknya. Untuk detail dan ketajaman ini agak menurun karena sudah menggunakan zoom digital. Tapi untuk potongan bokehnya tentu masih sangat rapih dan baik. Untuk warna lebih ke natural dan objeknya terlihat lebih terang. Terakhir mode klasik portrait 50 mm hasilnya mirip-mirip sama natural portrait. Cuma bedanya di pewarnaannya saja, yang dimana warnanya jadi lebih kekul. Sehingga ini warna fotonya agak kebiruan. Setelah mode portrait masih ada pengaturannya lagi, yaitu mode bokeh dan bukaan lensanya. Yang dimana di sini ada 8 mode bokeh. Yang pertama adalah natural, jadi ini bokeh yang ada di smartphone pada umumnya. Backgroundnya blur, natural seperti apa adanya. Kemudian yang kedua ada mode biotar, yang dimana bokeh flare cahayanya menjadi agak oval. Dan backgroundnya saya rasa ini jadi terasa agak melingkar. Selanjutnya mode B-Speed, yang dimana efek bokeh flare cahayanya jadi segitiga. Kemudian mode sonar, ini efek bokeh flare cahayanya jadi lingkaran-lingkaran. Kemudian mode pianar dan distagon, saya rasa ini efeknya tidak begitu berbeda. Cuma untuk detail dan ketajamannya saya rasa jadi berkurang. Ya, ini wajah saya jadi mulus banget. Selanjutnya Cine Flare bokeh, yang membuat ada efek pantulan cahaya di fotonya. Terakhir yaitu Cinematic bokeh, yang dimana posisinya ini landscape dan fotonya jadi lebih sinematik. Pilihan mode bokeh flare juga tersedia di kamera depannya, walaupun modenya lebih sedikit, minus di B-Speed dan Cine Flare. Untuk Aura Light tentu juga tersedia di Vivo V40, walaupun sekarang ukurannya jadi lebih kecil. Tapi untuk pencahayaannya saya rasa ini tetap terang dan bisa diandalkan. Terdapat fitur auto untuk pewarnaan temperatur cahayanya dan kita juga bisa atur manual sesuai dengan selera kita. Kemudian ini dia fitur lengkapnya yang ada di kamera Vivo V40. Oke, langsung saja ini dia hasil jepret-jepret saya bersama Vivo V40.
Selanjutnya sektor video, Vivo V40 baik kamera utama ataupun ultrawide sama-sama support sampai resolusi 4K 30 fps. Hanya saja untuk 60 fps bisanya di resolusi 1080p dan 720p untuk kamera utama saja. Di kamera ultrawide-nya tidak support 60 fps. Untuk stabilisasi terdapat dua tingkatan, yaitu standar stabilization dan ultra. Untuk standar support sampai di 4K 30 fps baik kamera utama dan ultrawide-nya. Tapi untuk ultra stabilization supportnya di resolusi 1080p 30 fps dan bisanya di kamera utama saja. Untuk video kamera depan resolusinya juga lengkap, bisa 4K 30 fps dan bisa 60 fps juga di 1080 dan 720p. Terdapat fitur steady face yang support di 1080p 30 fps. Untuk perekaman video sebenarnya overall sudah bagus, jadi warnanya pop up, detailnya dapat, SDR-nya oke, dan videonya cukup stabil. Cuma yang agak disayangkan saat digunakan panning ataupun tilting, ini gerakannya masih terasa kurang smooth. Jadi terkadang agak patah-patah. Bahkan saya coba di 60 fps, ini masih sama saja, agak kurang smooth untuk pergerakannya. Cuma ya overall saya rasa sudah bagus untuk perekaman videonya. Semoga saja ke depan ada update software supaya hasilnya bisa lebih smooth dan maksimal lagi. Ya, sekarang ini kita coba video 4K 30 fps di malam hari. Bagaimana untuk kualitasnya? Tetap jernih ya. Jadi saya rasakan minim noise, cuma untuk digerakkan masih agak sedikit rendet-rendet teman-teman. Oke, wow hasilnya keren. Kita coba bawa jalan. Bagaimana dengan getarannya, apakah bergetar? Jadi untungnya ini di 4K masih bisa kita aktifkan untuk standar steady-nya ya, yang biasa. Nah, kita coba ke tempat yang lebih gelap. Ya, sekarang ini kondisi yang gelap. Bagaimana dengan kualitasnya di 4K 30 fps. Ya, kita di Plaza Ambarukmo. Saya rasa untuk kualitasnya masih bisa banget diandalkan teman-teman. Jadi untuk Vivo V40 ini yang standar saja hasilnya sudah sebagus ini. Apalagi nanti yang Pro-nya ya teman-teman. Oke, cuma minusnya ya cuma di panningnya ataupun kalau kita sedikit aktif gerakannya masih agak rendet-rendet. Ya, ini sekarang perekaman video kamera depan di 4K 30 fps. Wow, hasilnya masih jernih teman-teman. Untuk detail awannya aja kelihatan ini di malam hari. Oke, hasilnya keren ya. Jadi walaupun di malam hari hasilnya tetap bisa maksimal. Ya, ini kondisinya padahal cukup gelap teman-teman. Ini di 0,8 kali kita coba zoom. Jadi satu kali, nah ini satu kali. Cuma sayangnya kalau 4K di kamera depan ini nggak bisa aktifkan untuk stabilisasinya. Dan langsung saja coba kita bawa jalan. Jadi ya lumayan bergetar ya. Ini saya pegangnya satu tangan. Bagaimana dengan guncangannya, apakah masih bisa ditoleransi atau enggak? Cuma ini kita melawan cahaya aja, muka saya masih bisa fokus teman-teman. Jadi autofocusnya juga bagus. Sekarang ini dia hasil video kamera depan di 1080p 30 fps dengan steady face-nya saya aktifkan. Dan ini melawan cahaya hasilnya masih bagus ya teman-teman. Jadi SDR-nya ya lumayan luas. Dan kita coba bawa jalan, ini satu tangan saja. Oke, untuk gerakannya juga smooth. Jadi untuk steady face-nya bisa bekerja dengan baik. Mantap. Oke, untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Jadi walaupun nggak di 4K, saya rasa untuk detail dan ketajamannya juga masih bagus ya di Vivo V40 ini. Yap, fitur Zeiss juga tersedia di videonya, yaitu Zeiss Cinema, yang membuat videonya jadi bokeh dan lebih sinematik. Hanya saja untuk resolusinya cuma support di 1080p 24 fps. Untuk hasilnya ini unik, membuat video lebih sinematik, dan untuk stabilannya oke, cuma untuk fokus terkadang masih kehilangan fokusnya. Tapi saya rasa malah bisa memberikan efek-efek seperti video jadul. Ya, ini keren sih.
Overall untuk kamera, saya rasa Vivo V40 ini sangat kuat untuk jadi kandidat terbaik kamera di kelasnya. Cuma tetap di sini masih ada minusnya, seperti pergerakan videonya yang masih kurang smooth dan sangat disayangkan yaitu tidak ada mode Pro untuk perekaman videonya. Kemudian untuk lensa tele juga tidak tersedia di Vivo V40. Cuma saya rasa ini nggak jadi masalah soalnya digital zoom 2 kalinya masih sangat mumpuni. Dan untuk kompetitornya yaitu Oppo Reno 12 juga malah menghilangkan lensa tele andalannya. Sehingga nggak ada lensa tele di Vivo V40 jadinya fine-fine saja. Selanjutnya untuk fitur AI di Vivo V40 juga sudah tersedia walaupun masih minim. Jadi yang pertama terdapat AI Erase. Bisa digunakan untuk menghilangkan background foto yang tidak diinginkan. Untuk caranya tinggal lingkari saja objek foto yang ingin dihilangkan. Kemudian langsung tunggu hasilnya. Ya, untuk hasilnya saya rasa di sini sangat smooth, tidak begitu terlihat editannya, sehingga AI-nya bisa bekerja dengan baik. Kemudian terdapat fitur AI Beauty, yang dimana bisa membuat foto kita, terutama objek manusia, jadi lebih cantik ataupun ganteng. Sehingga kita tidak harus mengaktifkan fitur beauty saat memfoto. Soalnya ternyata setelah foto pun sekarang tetap bisa memberikan efek beauty berkat hadirnya AI. Selanjutnya yang terakhir adalah AI Photo Enhance, yang dimana dengan fitur ini kita bisa membuat foto menjadi lebih HD dan jernih. Sehingga foto-foto jadul bisa dijadikan kualitas HD dengan foto yang lebih jernih, minim noise, dan tidak pecah-pecah. Upgrade selanjutnya di Vivo V40 ada di sektor audionya. Ya, akhirnya sekarang Vivo V Series memiliki dual speaker yang stereo. Yang dimana biasanya hujatan andalan buat Vivo V Series adalah speakernya yang selalu mono. Tapi sekarang akhirnya sudah stereo di Vivo V40. Nah, bingung kan mau hujat apa lagi? Untuk speaker utama berada di sisi bawah, sedangkan untuk speaker yang kedua ada di sisi earpiece-nya. Untuk kualitas tentu sekarang jadi lebih baik daripada pendahulunya. Suaranya stereo, cukup keras, dan bassnya masih terasa. Selanjutnya, upgrade yang terakhir ada di sektor layar, yang dimana sebenarnya spek layarnya ini masih mirip-mirip sama Vivo V30. Jadi layarnya seluas 6,78 inci 3D Curve resolusi 1,5K 120Hz AMOLED. Yang berbeda adalah brightness-nya di Vivo V40 makin tinggi di 4500 nits, sedangkan Vivo V30 masih di 2800 nits, sehingga sekarang lebih nyaman digunakan untuk kegiatan outdoor. Yap, itu dia. Jadi sudah kita bahas untuk upgrade-nya yang ada di Vivo V40 kalau dibandingkan dengan Vivo V30 Basic sebelumnya. Untuk sektor lainnya saya rasa masih mirip-mirip seperti chipsetnya Snapdragon 7 Gen 3, kemudian memory flash-nya masih di UFS 2.2, sensor sama-sama lengkap, dan ngecas yang ngebut di 80 watt. Buat yang suka ditanyakan yaitu haptic feedback-nya atau getarannya, jadi di Vivo V40 sangat disayangkan getarannya masih mirip-mirip sama Vivo V30. Jadi haptic feedback-nya masih kurang berisi dan agak ngambang. Untuk pengaturannya juga ini sangat minim. Kemudian untuk eSIM, smartphone ini juga belum support. Baik, bagaimana review saya mengenai Vivo V40? Ya, saya rasa smartphone ini cukup terasa upgrade-nya kalau dibandingkan dengan Vivo V30 Basic sebelumnya.
Saya paling suka ya dengan kameranya yang dimana sekarang sudah ada Zeiss-nya. Dan dibuat foto-foto ataupun video jadi lebih asik dan lebih profesional, terutama untuk portretnya. Sudah adanya sertifikasi IP68 juga bisa jadi faktor penting untuk upgrade ke V40 ini. Jadi kesimpulannya, Vivo V40 ini sangat besar ya potensinya untuk jadi smartphone terbaik di kelas mid-range saat ini. Kalau semisal kita bandingkan sama Oppo Reno 12, saya rasa ya masih lebih ke Vivo V40. Tinggal kita tunggu saja bagaimana Samsung Galaxy A56 besok. Apakah bakal jadi saingan berat Vivo V40? Kita tunggu saja dari Samsung. Oke, cukup sekian gadget review Vivo V40. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.